Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di N16 Official untuk mata pelajaran Matematika kelas 11. Pada bahasan kali ini kita akan mempelajari atau membahas tentang barisan dan deret, ya. Di mana nanti pada materi ini yang akan disampaikan yaitu pola bilangan, barisan bilangan, dan deret bilangan. Ini sebenarnya untuk yang pertama ini sebagai pengantar saja, biar nanti kalian paham dengan materi intinya, yaitu barisan aritmatika dan deret aritmatika, kemudian barisan geometri dan deret geometri, serta nanti di akhir mungkin ada konsep atau aplikasi ya, aplikasi atau penerapan dari konsep baris dan deret. Oke, kita bahas dulu yang pertama tentang pola bilangan. Ini lebih ke pengertian ya. Jadi pola bilangan itu merupakan ya suatu aturan atau pola tertentu ya yang berupa gambar. Nih, aturan atau pola tertentu dapat berupa gambar, formula, ataupun rumus untuk menentukan nilai bilangan dari sekumpulan bilangan berdasarkan urutannya. Nah, misalkan, kita akan menentukan nilai urutan ke-100 dari kumpulan bilangan ganjil. Nah, kumpulan bilangan ganjil ini merupakan contoh ya, contoh suatu pola bilangan. Dan kalau misalnya pola bilangan sudah ada, nanti bilangan kesekian dapat kita tentukan. Ya. Nah, contoh bilangan ganjil yang lain, pola bilangan yang lain ada pola bilangan ganjil, pola bilangan genap, pola bilangan persegi, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya barisan bilangan. Nah, untuk barisan bilangan ini adalah susunan bilangan yang memiliki pola ya, atau aturan tertentu antara satu bilangan dengan barisan berikutnya. Nah, kalau untuk barisan bilangan ini itu merupakan sekumpulan bilangan ya, tapi bilangan tersebut ada polanya antara bilangan yang satu dengan bilangan berikutnya. Disebut dengan barisan bilangan. Nah, bilangan-bilangan ya yang membentuk suatu barisan itu dinamakan suku-suku barisan. Kita notasikan dengan huruf U. Nah, bilangan pertama atau suku pertama dari sebuah bilangan barisan dinotasikan dengan U1, berikutnya suku keduanya U2, suku ketiganya U3, dan seterusnya sampai suku ke N. Dinotasikan dengan UN. Jadi, bentuk barisan bilangan itu adalah U1, U2, U3, ya, sampai dengan UN. Berikutnya, deret bilangan. Nah, kalau untuk deret bilangan, ini sebenarnya masih nyambung tadi dengan barisan bilangan. Ya, deret bilangan itu merupakan penjumlahan beruntun ya dari suku-suku pada barisan bilangan. Nah, apabila barisan bilangannya itu terdiri dari U1, U2, U3 sampai ke UN, maka deretnya tinggal kita jumlahkan saja. Berarti U1 atau suku pertama ya ditambah U2 atau suku kedua ditambah suku ketiga ya atau U3 dan seterusnya sampai ditambah dengan suku yang terakhir atau suku ke N-nya. Nih, biar lebih jelas, perhatikan contohnya ya agar lebih paham nih. Misalnya seperti ini, ya. Nah, untuk nih kalian perhatikan contoh berikut agar lebih paham ya. Misalnya, kita akan menentukan 10 bilangan ganjil pertama, ya. Nah, pola dari bilangan ganjil itu adalah 2n min 1. Ya, atau kita sebut pola bilangan ini biasanya sebagai rumus umum ya, rumus umum dari suku ke n atau rumus umum UN. Itu disebut dengan pola bilangan. Nah, pola bilangan ganjil ini adalah 2n min 1 gitu. Di mana n-nya nanti ya n suku ya, suku ke-1, 2, 3 dan seterusnya ya. Yang akan kita kalau pada contoh di sini yang akan kita hitung itu sampai 10 ya, sampai ke n ke-10 gitu. Maka barisannya ya karena ini ada bilangan ganjil gitu ya. Kita mulai dari 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 dan 19. Nah, itulah barisan 10 bilangan ganjil pertama. Ya. Gitu. Nah, deretnya tadi ya sesuai dengan pengertiannya bahwa deret itu adalah penjumlahan beruntun dari
dari barisan. Ya, maka deretnya tinggal ditambahkan saja ya. 1 ditambah 3 ditambah 5 dan seterusnya sampai ditambah suku ke-10 kalau di sini ya. Gitu. Suku pertamanya 1 ditambah suku kedua 3 ditambah suku ketiga 5 ya, dan seterusnya sampai ditambah ke suku ke-10 yaitu 19. Bisa dipahami ya? Jadi pola itu apa, barisan itu apa, deret itu apa. Seperti ini contohnya. Nah, berikutnya kita akan menentukan atau kita akan contohkan ya, kita tuangkan dalam soal untuk pola ya, barisan maupun deret ini ya. Contohnya, tentukan pola atau rumus pada barisan berikut jika diketahui 5 suku pertamanya ya. Untuk yang A, barisannya 4, 6, 8, 10, 12 ya, dan seterusnya. Dan soal B 1, 9, 25, 49, 81. Yang C, nah ini soalnya soal pecahan ya, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 dan 1/32 dan seterusnya. Ya, ini adalah sebuah barisan bilangan ya. Nah, dari sini kita akan tentukan pola atau rumusnya ya. Untuk nanti jika diketahui nah ya 5 suku pertamanya. Ya. Untuk yang pertama ya. Untuk barisan dengan suku pertamanya 4 ya. Kemudian jika kita lihat ya antara suku pertama dengan suku kedua dengan suku ketiga ya, suku ketiga dengan suku keempat dan suku keempat dengan suku kelima ya. Selisihnya sama atau tetap ya, yaitu 2. Silakan saja kalian kurangkan, coba 6 dikurang 4 2. 8 dikurang 6 2 juga. 12 dikurang 10 juga 2. Ya, jadi selisih 2 suku yang berurutan bernilai tetap atau sama dengan 2 ya. Jadi pola dari barisan ini adalah 2n ditambah 2 ya, artinya UN, U ke 1 misalnya, tinggal ganti saja U1, benar nggak 4 ini ya, UN-nya 1 ya, jadi 2 dikali 1 2 tambah 2 hasilnya 4, berarti betul ya suku pertamanya 4 itu, seperti itu ya. Itu yang menentukan rumus atau pola dari barisan ya yang diketahui 5 suku pertamanya. Nah, untuk yang berikutnya nih, jawaban yang tadi soalan yang B ya, barisannya 1 9 25 9 81 dan seterusnya. Nah, jika kita lihat atau jika kita perhatikan ya, oh ternyata dapat ditulis juga. Ini untuk 1 ini adalah 1 pangkat 2. Untuk 9 atau suku keduanya 3 pangkat 2. Itu sama dengan 9. Berikutnya ya, suku ketiganya 25. 25 itu adalah 5 pangkat 2. Ini pangkatnya sama. Kemudian yang di dalam kurung 1 3 5 7. Nah, ini merupakan bilangan asli ganjil. Nah, maka pola dari barisan tersebut adalah ya, pola barisan ganjil adalah 2n-1 dipangkatkan 2. Nah, gitu ya. Jadi pola untuk yang ini 2n-1 pangkat 2. Nah, berikutnya untuk yang C ini soalnya soal pecahan. Nah, kalau untuk pecahan kalian perhatikan ya, karena nama pecahan pasti ada pembilang dan penyebut seperti itu. Ya. Nah, untuk menjawab pola pada soal pecahan, nah harus diperhitungkan dua-duanya. Kalau di sini kebetulan pembilangnya 1. Sudah, jadi nggak usah kita kesampingkan dulu. Ya, yang berbeda ternyata lihat itu ada penyebutnya ya, penyebutnya yang berlainan. 2, 4, 8, 16, 32. Ya, seperti itu. Nah, penyebutnya kita dapat ini, kalau kita lihat ternyata ini penyebutnya ini adalah 2 pangkat n ya, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3 ya, dan seterusnya. Sehingga penyebutnya ini sama dengan 2 pangkat n. Jadi, untuk rumus UN atau pola dari barisan tersebut adalah 1/2 pangkat n. Ya, sampai sini mungkin
Coba kalian pahami lagi ya tentang apa itu pola, ya, barisan dan deret. Nah, contoh berikutnya masih tentang pola dan barisan. Kalau ini diketahui polanya ya, diketahui rumus umum suku ke N dari suatu barisan ditentukan oleh UN sama dengan 2N ditambah 5. Nah, kita akan menentukan, coba sebutkan 5 suku pertamanya. Ya, kemudian berapa nilai dari suku ke-50? Ya. Nah, yang C-nya suku keberapakah yang nilainya sama dengan 91? Ya, untuk diperhatikan untuk soal yang ini, ya, perhatikan kita fokus pada polanya ya, atau UN-nya. Kita ketahui UN-nya sama dengan 2N ditambah 5. Oke, kita tentukan untuk jawaban yang pertama. Untuk soal ini, kita menentukan 5 suku pertama ya dari pola yang sudah ditentukan, yaitu UN sama dengan 2N ditambah 5. Ya. Berarti kita tinggal ganti N-nya saja ya, dari 1 sampai 5. U1 ya. UN berarti U1, N-nya 1. 2N, 2 kali 1, N-nya 1. Ya, tambah 5. 2 kali 1, 2 ditambah 5 sama dengan 7. Berikutnya untuk U2 ya, atau UN kedua ya, tetap yang di dalam kurung N-nya kita ganti juga 2. Jadi 2 kali 2 ditambah 5, hasilnya 9. Seterusnya sampai U ke-5. Ya. 2 dikali 5 ditambah 5, hasilnya 15. Jadi, 5 suku pertamanya adalah 7, 9, 11, 13, dan 15. Berikutnya, ya, untuk jawaban yang B, kita akan menentukan berapa nilai suku ke-50 ya, dari pola yang sudah ditentukan tadi. Gitu. Ya, dari UN sama dengan 2N plus 5. Ya, tinggal ganti saja N-nya dengan angka 50. U50 artinya U ke-50 ya, atau suku ke-50 sama dengan 2 dikali 50 ditambah 5. Ya, 2 kali 50 100 tambah 5 hasilnya 105. Jadi nilai suku ke-50-nya adalah 105. Berikutnya kita akan menentukan suku barisan suku keberapa nih ya dari bilangan yang nilainya 91 pada barisan yang telah ditentukan polanya ya. Polanya ini UN sama dengan 2N ditambah 5 ya. UN-nya ini sama dengan 91. Sudah kita tulis saja rumusnya, 2N ditambah 5 sama dengan 91 ya, seperti biasalah dipindah ruaskan ya. 2N 5-nya kita pindah ke sebelah kanan seperti itu. Mungkin kalian juga sudah paham lah cara menghitung seperti ini sampai kita dapatkan N-nya sama dengan 43 ya. Nah, jadi jawabannya suku barisan yang nilainya 91 adalah suku ke-43 ya, atau U43 ya. Tuh, contoh dari pola barisan ya, pola barisan dan pola bilangan dan barisan bilangan seperti itu. Bu, deretnya nggak dibahas. Ya, kalau deret kan tadi sudah Ibu katakan, kalau deret ya tinggal dijumlahkan saja sebenarnya dari barisan bilangan yang terbentuk untuk deret. Ya. Oke, kita masuk ke nah, ini materi intinya sebenarnya ini yang akan kita bahas ya. Barisan dan deret aritmatika. Ini soal materi pokok yang pertama. Nah, kita lihat dulu definisi ya dari barisan aritmetika ini. Tadi suatu barisan kan, barisan itu dari ya suku pertama, suku kedua, suku ketiga sampai suku ke N, atau kita rotasikan dengan U1, U2, U3 sampai dengan UN. Itu disebut barisan aritmetika jika memenuhi. Nah, ya ada syaratnya kalau untuk barisan aritmetika. Jadi bisa dikatakan polanya lah gitu. Ya, syarat dari pola barisan aritmetika. Gitu. Apa syaratnya? Nah, suatu barisan atau kumpulan nilai disebut barisan aritmetika jika, nah, lihat ya, antar suku U1 dengan U2, U2 dengan U3, U3 dengan U4, seterusnya sampai dengan UN dan UN-1 ya, atau UN sebelumnya gitu ya. Nah, jika selisih dari dua bilangan berurutan atau bukan bilangan, jika selisih dari dua suku berurutan nilainya konstan,
maka itu memenuhi syarat untuk disebut sebagai barisan aritmetika gitu ya. Nah, di mana U2 dikurang U1 itu nilainya harus sama dengan U3 dikurang dengan U2 gitu. Dan seterusnya ya. U3 dikurang U2 nilainya harus sama dengan U10 misalnya ya, dikurang dengan U9. Seperti itu. Ya, nilainya harus sama dalam satu barisan aritmetika. Jadi nilai apa namanya? Nilai selisihnya harus sama, harus konstan. Gitu. Baru dikatakan sebagai barisan aritmetika. Nah, nilai konstan ini biasanya disebut beda. Ya, beda dari barisan. Biasanya dilambangkan dengan huruf B. Nah, nanti untuk beda ini apa namanya yang akan kita gunakan pada rumus dari apa namanya rumus suku ke n dari barisan aritmetika ya. Jadi yang perlu diperhatikan dari barisan aritmetika ini adalah ini nih si nilai konstan atau beda ini ya. Bisa dikatakan barisan aritmetika dari suatu barisan bilangan apabila selisih dari dua suku berurutan nilainya konstan atau sama. Nah, ya untuk rumus suku ke n-nya misalnya suku pertamanya atau U1 ya, dari barisan aritmetika kita lambangkan A, bedanya B, maka suku ke N kira-kira diilustrasikan seperti ini ya. A U1 ya. Untuk U2-nya berarti A ditambah 1 beda ya atau B saja. U3-nya berarti A ditambah 2B, 2 beda ya. Seterusnya ya sampai dengan ke UN. Jadi rumus suku ke N dari barisan aritmetika adalah ini ya. UN sama dengan A ditambah N min 1 B. Ya, A-nya suku pertama, B-nya adalah bedanya. Oke, untuk lebih paham kita lanjut ke contoh untuk barisan ya, aritmetika ini. Nah, ya. Contoh yang pertama nih. Tentukan suku ke-8 dari barisan aritmetika 6, 10, 14, dan seterusnya. Ya, kita lihat. Dari 6, 10, dan 14 kita tentukan U1 atau A-nya ya, atau suku pertamanya itu 6. Kemudian kita tentukan nilai bedanya. Ya, kalau untuk melihat beda ya kalian tinggal selisihkan saja dua suku berurutan. Ya, contohnya suku pertama dengan suku kedua bedanya berapa gitu atau selisihnya berapa. Ya, diperoleh nilai bedanya itu adalah 4. Ya. 10 dikurang 6, 4. Gitu. Atau 14 dikurang 10 juga 4. Ya, seperti itu. Itu nilai bedanya. Nah, sehingga kita tinggal masukkan saja ke rumus UN. UN sama dengan A ditambah N min 1 dikali B. Yang akan kita cari dari soal ini adalah suku ke-8. Ya, berarti N-nya tinggal diganti dengan angka 8. Ya, seperti itu. U8 sama dengan 6 ditambah ya, 8 min 1 dikali 4. 28 dari mana? 8 dikurang 1 kan 7 dikali 4 hasilnya 28. Sehingga U8 hasilnya 34. Oke. Mudah mungkinnya untuk yang ini hanya menentukan suku keberapa ya dari barisan aritmetika yang diketahui suku pertama dan beda. Tinggal masukkan saja ke rumus. Yang berikutnya ya suatu barisan aritmetika. Nah, diketahui suku ke-12 sama dengan 29, suku ke-21 sama dengan 56. Tentukan suku pertama, beda, dan rumus suku ke N dari barisan tersebut. Nah, kalau untuk yang ini lebih kompleks mungkin ya. Karena yang diketahui mulai dari suku acak ya. Kita lihat di soalnya suku ke-12 dan suku ke-21. Ya. Oke. Untuk U12, nah kita tentukan rumusnya. Ya, rumusnya masih mengacu pada UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Ya. U12 atau suku 12 nilainya 29. Berarti kita masukkan ke rumus A ditambah 11B. Ya. U11B dari mana? 12 dikurang 1 dikali B. Jadi 11B, 29. Ya, sama dengan 29. U21 juga sama. A ditambah 20B sama dengan 56. Nah. Oke, nah. Untuk, apa namanya? Nah, kita tuliskan nih untuk U12, anggap saja itu rumus pertama, untuk U21 juga rumus kedua. Nah, untuk apa namanya dua rumus suku tersebut, kita gunakan metode eliminasi substitusi ya untuk mengetahui nilai A dan B, nilai suku pertama dan beda. Itu. Ya, tinggal masukkan saja rumusnya. Ya, rumus 1 dan rumus 2. Ya, di
eliminasi. A dikurang A kan habis, tinggal 11 dikurang 20B. Ya. Hasilnya harusnya negatif ya. Negatif 9B sama dengan negatif 27, sehingga B nilainya 3. Ya. Nah, setelah diketahui nilai B-nya 3, tinggal masukkan saja ke salah satu rumus, mau yang nomor 1 atau nomor 2 terserah ya, tapi Ibu pilih yang nomor 1 ya, yang nilai angkanya lebih kecil. A ditambah 11B sama dengan 29. Kita tinggal ganti nilai B-nya dengan angka 3 yang tadi sudah kita hitung ya, sehingga diperoleh nilai A-nya itu sama dengan negatif 4. Nah, rumus suku ke N tinggal kita masukkan saja ya. UN sama dengan A ditambah N min 1 kali B tetap. Masukkan nilai A-nya, A-nya min 4, B-nya 3. Ya. Nah, sehingga diperoleh min 4. Nah, ini yang dalam kurung kalikan 3. Ya, masing-masing 3 dikali N dan min 1 dikali 3. Ya, gitu. N dikali 3, min 1 juga dikali 3. Sehingga hasilnya min 4 ditambah 3N min 3. Ya, min 4 dengan min 3 kita satukan jadi min 7. Ya, sehingga rumus suku ke N-nya adalah 3N dikurang 7. Jadi, suku pertamanya adalah min 4, bedanya 3, dan rumus suku ke N-nya adalah 3N min 7. Oke, untuk contoh yang ketiga. Ya, tentukan banyak bilangan di antara 100 dan 500 yang habis dibagi 3. Nah, loh. Ya, oke, kita jawab saja. Ya. Ketentuan habis dibagi 3 berarti ya bedanya B sama dengan 3. Suku pertama atau A-nya atau U satunya 102. Kenapa tidak mulai dari 100? Nah, 100 bukan merupakan suku pertama karena 100-nya tidak habis dibagi 3. Gitu. Ya, jadi kita mulai, jangan paksakan. Kalau nggak bisa ya bisa nggak boleh mundur lah, nggak boleh kurang dari 100 karena kan ini yang ditanyakan di antara 100 dan 500. Berarti kita maju dari 100. Ya, kita peroleh 102 ya yang habis dibagi 3. Gitu. Berikutnya suku terakhir atau UN-nya ya sama halnya dengan suku pertama ya, tidak persis 500 karena 500 tidak habis dibagi 3. Ya, kita pakai yang 498 itu. Ya, sehingga berdasarkan rumus UN diperoleh, tinggal masukkan saja rumusnya. UN-nya nah, tadi kan 498 itu sama dengan A ya. A-nya 102 ya. N itu yang akan kita cari dikurang 1 dikali B-nya 3, ya bedanya 3. Gitu, kita kalikan 3 kali N dan 3 dikali min 1. Sehingga hasilnya 102 ditambah 3N dikurang 3, hasilnya 498. Ya. Gitu, sehingga N-nya sama dengan ya sisanya itu ada 133. Jadi banyak bilangan antara 100 dan 500 yang habis dibagi 3 itu ada 133 bilangan. Nah, satu lagi sebagai tambahan ini ada suku tengah dan suku sisipan pada barisan aritmetika. Ini. Pada barisan aritmetika dengan suku bilangan ganjil. Ini khusus untuk yang banyak sukunya ganjil ya, banyak bilangannya ganjil. Gitu. Ya. Kalau sukunya genap, maka ya UT-nya nggak ada atau suku tengahnya tidak ada. Gitu. Tapi kalau untuk yang ganjil, UT-nya ada. Rumusnya untuk suku tengah yaitu U1 ya, atau suku pertama ditambah UN atau suku terakhirnya berapa dibagi 2. Gitu. Ya. Nah, kalau untuk sisipan, nah, biasanya ini di antara dua bilangan ya, X dan Y disisipkan K buah bilangan, sehingga bilangan semula dengan bilangan yang disisipkan membentuk barisan aritmetika aritmetika yang baru. Nah, beda barisan aritmetika yang terbentuk ini diperoleh dengan rumus. Nah, tadi di antara berapa dan apa ya? Di antara X dan Y, berarti tinggal kita selisihkan Y dikurang X ya, dibagi dengan K ya, atau jumlah sisipannya berapa buah dikurang 1. Ya, biasanya ini ya sebuah barisan, kemudian disisipkan angka lagi. Jadi kan nanti akan terbentuk barisan yang baru. Jelas bedanya akan lain lagi dengan barisan yang pertama. Nah, kita gunakan rumus sisipan pada barisan aritmetika ini. Ya, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh. Diketahui barisan aritmetika 3, 5, 7, 9 sampai dengan 95.
Ya, jadi ada batasnya, UN-nya sampai 95. Banyak suku pada barisan itu ganjil. Nah, sudah diketahui ya barisannya ganjil, berarti nanti pasti ada suku tengahnya. Oke, pertanyaannya, carilah suku tengah barisan tersebut. Yang kedua, nah, suku keberapa suku tengahnya itu? Ya, kita lihat. Diketahui ya barisan 3, 5, apa namanya? 7, 9 sampai dengan 95 ini suku pertamanya atau U1-nya 3. Selisihnya atau bedanya 2. Suku terakhirnya 95. Nah, kita tinggal hitung saja suku tengahnya karena diketahui suku pertama dan suku terakhirnya. Ya, tinggal masukkan ke rumus. Suku pertama 3, suku terakhir 95 tinggal bagi 2. Ya, hasilnya adalah 49. Tuh. Ya, 98 dibagi 2 hasilnya 49. Nah, sedangkan tadi yang ditanyakan adalah suku keberapa sih suku tengahnya itu? Nah, tinggal masukkan saja, tinggal diganti. Sebenarnya sama aja sih rumus UN ya, hanya tinggal diganti karena ini yang kita bahas itu suku tengah ya, kita gunakan ya N-nya ganti dengan T lah. Seolah-olah menunjukkan T itu N keberapa gitu. Ya, tinggal kita masukkan saja rumusnya sama ya dengan rumus UN. UT sama dengan A ditambah T-1 dikali B. Ya, jadi berapa suku tengahnya itu? 49. Ya, tinggal masukkan ke rumus. Ya, T-1, 3 ditambah T-1 dikali 2 sama dengan 49. Ya, dan seterusnya sampai 2T sama dengan 48. Sama lah, tinggal masukin apa? Tinggal pindah ruas saja. Ya, sehingga bersisa T sama dengan 24. 24 itu dari 48 dibagi 2. Jadi suku tengahnya adalah suku ke-24. Nah, tadi setelah mempelajari tentang barisan aritmetika, nah berikutnya kita berpindah ke deret aritmetika ya, dimana tadi saya sebutkan kembali ya, atau saya ingatkan kembali untuk deret aritmetika ini merupakan penjumlahan beruntun dari barisan ya. Kalau ini deret aritmetika berarti penjumlahan beruntun dari barisan aritmetika seperti itu. Ya, oke, nih. Jika U1, ini definisinya ya, jika U1, U2, U3 sampai dengan UN merupakan suku dari barisan aritmetika, ya, dengan rumus UN-nya A ditambah N-1 kali B, maka penjumlahan dari masing-masing suku ditulis dalam bentuk U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah ya, U berikutnya sampai dengan ditambah UN atau U terakhir. Itu disebut dengan deret aritmetika yang dilambangkan dengan SN ya. Nanti untuk rumus dari deret aritmetika ini lambangnya dengan SN ya. Jumlah N suku pertama suatu deret aritmetika dirumuskan dengan SN sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N-1 dikali B. Ya. Atau jika diketahui suku pertama dan suku terakhirnya, maka SN ini sama dengan N per 2 ya, dikali A ditambah UN. Sama aja ya, SN yang atas atau yang bawah. Nanti tergantung lihat soalnya. Ya, mau digunakan formula yang mana. Gitu. Ya, atas bawah sama. Gitu. Nah, ini ada hubungan lain ya atau formula lain. Pengembangan saja. Jika UN adalah suku ke N dan SN adalah jumlah N suku pertama dari barisan aritmetika, maka berlaku hubungan UN ini sama dengan SN dikurang SN-1. Contoh lagi ya, jangan bosan-bosan untuk mempelajari contohnya biar kalian lebih paham. Hitunglah jumlah 40 suku pertama dari barisan aritmetika 3, 6, 9, dan 12. Ya. Yang kedua, hitunglah jumlah deret aritmetika 2 tambah 4 tambah 6 ya, tambah titik-titik sampai dengan tambah 60. Coba perhatikan. Bedanya apa antara soal nomor 1 dengan nomor 2? Iya, kalau untuk yang ya nomor 1 apa namanya bentuknya barisan aritmetika, tapi jika dibuat deret ya tinggal ditambahkan saja ya. Perhatikan untuk yang soal nomor 2 tambah 60. Nah, itu ujungnya ada sampai dengan ditambah berapa? Kalau untuk yang atas titik-titik berarti penjumlahannya apa namanya nanti ya tidak dikira sampai berapa jumlahnya. Kita jawab untuk yang pertama ya pakai rumus SN yang pertama tadi ya. Diketahui A-nya 3. Bedanya kita ambil suku pertama suku kedua ya, 6 dikurang 3 hasilnya 3 dan apa namanya? N, harusnya N sama dengan ya. N-nya 40 karena yang ditanyakan jumlah 40 suku pertama ya. Kita anggap N-nya 40.
Maka ya tinggal dimasukkan ke rumus saja. Sn berarti S 40, N per 2, 40 per 2. 2A, A-nya 3, 2 dikali 3. N min 1, 40 dikurang 1, B-nya 3. Ya. Selanjutnya dihitung ya sampai diketahui S40 itu sama dengan 2460. Jadi jumlah 40 suku pertama adalah 2460. Ya, seperti itu. Artinya gini, 3 tambah 6 tambah 9 tambah 12, beda lagi 3 berarti tambah 15, ya, tambah 18 tambah 21 dan seterusnya gitu. Sampai ke suku 40-nya jika dijumlahkan. Ya. Kalau kebayang misalnya kalau kalian hitung satu-satu ya, dijumlahkan satu-satu. Bisa memang tapi lama ya. Dengan rumus deret nah bisa lebih singkat. Gitu. Untuk yang berikutnya, nah kalau yang ini ujungnya sudah diketahui, UN-nya sudah diketahui 60. Ya, gitu. Tetap kita apa namanya? Gunakan lagi A ya. Suku pertamanya 2 gitu. Suku keduanya 4 sehingga bedanya 4 dikurang 2 hasilnya 2. UN-nya 60 ada sudah ditentukan 60. Nah, jadi untuk menghitung jumlah deret apa namanya? Dari suku pertama A2 sampai ke suku terakhirnya 60 dengan beda 2. Nah, ya. Kita tentukan dulu nih N-nya ada berapa, sukunya ada berapa gitu. Ya, pada deret tersebut. Gitu. Ada berapa banyak bilangan yang dijumlahkan. Ya, kira-kira seperti itu. Gitu. Ya, jadi nah berdasarkan rumus UN ya tinggal masukkan saja. UN seperti biasa A ditambah N-1 dikali B. Ya, UN-nya 60. Ya, A-nya 2. N-1 N yang akan dicari dikali bedanya 2. 60. Nah, ini 2N ini dari 2 ditambah 2N dikurang 2. Gitu kan. Nih kalian ini kan juga biasakan tuh yang 2 apa yang dalam kurungnya tuh. Ya. 2 dikali N kan 2N. Ya. 2 dikali min 1, min 2. 2 apa namanya ditambah min 2, 0 kan? Berarti sisanya tinggal 2N. Ya. Jadi N-nya adalah 60 dibagi 2. N-nya 30. Tinggal masukkan ke rumus SN. Ya. Nah, kalau yang ini karena sudah diketahui suku pertama dan suku terakhirnya, ya, juga nilai N-nya, kita gunakan rumus SN sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. Tinggal masukkan saja. N-nya 30, berarti 30 per 2. A-nya 2, UN-nya 60. Ya, tinggal dihitung saja. Jumlah deret tersebut, ya, jumlah deret dari 2 tambah 4 tambah 6 tambah titik-titik sampai dengan ditambah 60 itu adalah 930. Nah, yang berikutnya, nah kalau ini mungkin nanti seperti di contoh barisan yang kita gunakan nanti penyelesaiannya dengan metode apa namanya substitusi eliminasi. Kita tentukan dulu nih, ya. Kita lihat ya soalnya. Suku kedua dan suku keempat, ya. Jadi yang diketahui suku acak ya, suku kedua dan suku keempat berturut-turut 10 dan 16. Jika suku ke N deret tersebut 34, hitung N suku pertama deret aritmetika tersebut. Jadi, apa namanya? Nah, menentukan nilai beda dan suku pertamanya. Karena yang diketahui bukan suku pertama kan? Diketahuinya suku kedua dan suku keempat. Nah, dari suku kedua dan suku keempat, ya, dengan cara seperti tadi pada, apa namanya? Di barisan, ya, barisan aritmetika, ya, dengan menggunakan metode eliminasi substitusi, ya. Untuk U2 kita buat saja rumusnya. U2 itu nilainya 10. U2 itu A ditambah B, ya. U4 itu A ditambah 3B. Nah, ini kita eliminasi sehingga diperoleh min 2B sama dengan min 6. Sehingga nilai B-nya adalah 3. Ya, tinggal kita masukkan saja B-nya 3. Apa namanya, A ditambah B sama dengan 10. Ya, tinggal kita ganti saja apa namanya, B-nya. Ya, 3, 10, apa namanya, dikurang 3 hasilnya 7. Jadi diketahui A-nya 7, bedanya 3. Ya. Baru setelah ini masukkan, nah, kita tentukan nilai N-nya. Ya, jadi artinya gini, itu kan di soal jika suku ke N deret tersebut 34. Nah, sampai ke bilangan 34 ini sampai berapa suku? Nah, itu yang akan kita hitung. Itu.
Ya, sampai ada berapa suku. Ternyata UN sama dengan 34 ini adalah ketika N-nya sama dengan 10 gitu. Ya, berarti yang akan kita hitung adalah 10 deret pertama gitu. Ya, dengan suku pertama. 2 bedanya dengan suku pertama 7 ya, bedanya 3 gitu. Ya, tinggal kita masukkan S10 ya, sama rumus SN itu ya. SN sama dengan N per 2 kali 2A ditambah N-1B gitu ya. Sehingga diperoleh, tinggal diganti saja N-nya dengan 10 ya, A-nya 7 ya, B-nya 3. Dah, tinggal kalian hitung sehingga diperoleh bahwa deret ya 10 deret pertama dari bilangan dari barisan dengan suku pertamanya 7, bedanya 3 ya, itu adalah 205. Bisa dipahami sampai sini? Mudah-mudahan ya bisa dicerna apa yang saya sampaikan. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya untuk bahasan barisan dan deret. Jadi baru kita bahas tentang barisan dan deret aritmetika saja ya. Untuk barisan dan deret geometri to be continue atau bersambung kita bahas pada video pembelajaran berikutnya. Ya, sampai bertemu. Tetap di N16 official ya. Jangan lupa subscribe. Bagi yang belum, like, comment, and share. Ya, seperti itu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.